Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Asti Maulidah dengan NIM H2010893, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru Universitas Juanda Bogor. Oke, di sini saya akan melaksanakan simulasi kegiatan belajar mengajar pelajaran ilmu pengetahuan sosial materi mengenai negara ASEAN. Oke, langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah, teman-teman semangat semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita untuk mendahulukan dengan berdoa. Ketua kelas mohon dipimpin berdoa. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga dengan berdoa kita senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dalam menyerap ilmu dari pembelajaran yang kita laksanakan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Rifai Pao hadir. Hadir. Hafiz Zamil hadir. Nabila Diah hadir. Ratna Sartika hadir. Nurul Fadilah hadir. Hasbi Akil hadir. Alhamdulillah, semuanya masuk semua ya. Hari ini kita akan belajar IPS kelas 6, tema 1 mengenai selamatkanlah makhluk hidup. Subtema 1 tentang tumbuhan sumber kehidupan, dan pembelajaran 3 khususnya materi mengenai negara ASEAN. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya negara ASEAN, menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis sosial budaya di wilayah ASEAN. Adapun indikator yang akan kita capai, pertama, mengetahui arti lambang negara ASEAN. Yang kedua, menguraikan karakteristik geografis dan sosial budaya yang berada di wilayah ASEAN. Teman-teman sudah tahu apa itu negara ASEAN? Iya, Nurul? Apa? Iya, betul. Negara ASEAN yaitu negara yang berada di wilayah Asia Tenggara ya. Baik, pernahkah teman-teman berpikir bahwa negara Indonesia bertetangga dengan negara-negara lain? Ya? Iya, Pak O? Iya, betul. Contohnya seperti Malaysia, ya, betul. Nah, ternyata negara Indonesia ini memiliki tetangga dan perbatasan langsung maupun tidak langsung. Selayaknya negara satu kawasan, negara-negara di Asia Tenggara ini tidak terlepas dari yang namanya kerjasama. Ya, kerjasama itu sering disebut dengan ASEAN. Lalu, teman-teman bisa lihat peta yang ada di layar. Nah, ini merupakan peta 11 negara anggota ASEAN. Kita masuk ke dalam letak astronomis dan geografis Asia Tenggara. 1. Letak astronomis.
Letak astronomis merupakan letak suatu kawasan berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Berdasarkan garis lintang dan garis bujur, kawasan Asia Tenggara berada pada posisi 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Di mana kawasan Asia Tenggara ini dilalui oleh garis khatulistiwa atau ekuator yang menyebabkan mempengaruhi pada kegiatan ekonomi penduduk di wilayah Asia Tenggara. Berdasarkan letak geografisnya, Asia Tenggara berada di kawasan antara benua Australia dengan daratan Asia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sekarang kita mengenal lambang negara ASEAN. Teman-teman bisa lihat ya di gambar ini. Lambang ASEAN memiliki makna sebagai berikut. Warna biru melambangkan keamanan dan kestabilan, warna merah bermaksud semangat dan dinamisme, warna putih menunjukkan ketulenan, warna kuning melambangkan kemakmuran, 10 tangkai padi melambangkan impian Bapak penemu ASEAN yang ke-10 negara Asia Tenggara bersatu dan bersahabat. ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Nah, ini diawali dengan adanya pertemuan dari 5 menteri dari negara-negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Dari kelima negara ini mengadakan pertemuan dan menghasilkan suatu kesepakatan untuk membuat yang namanya organisasi kerjasama yang dinamakan ASEAN. Pertemuan ini dilakukan pada tanggal 5 sampai 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Ya. Lambat laun, akhirnya negara ASEAN ini bertambah, bukan hanya 5, tapi menjadi 11. Bertambahnya dengan Brunei, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Timor Leste. Sebelum Ibu melanjutkan ke pembahasan berikutnya, iya Hasbi, kenapa? Oh iya, tujuan berdirinya ASEAN apa sih Bu? Oke, jadi teman-teman ada yang bisa bantu jawab? Coba siapa? Nabila apa? Iya, betul. Salah satunya tujuan berdirinya ASEAN untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ya, ada lagi? Iya, Hafiz, kenapa? Oke. Iya, betul. Meningkatkan perdamaian yang ada di wilayah Asia Tenggara. Ya, betul. Ada lagi? Ayo teman-teman. Iya, Ratna, kenapa? Iya, dengan adanya negara ASEAN ini, organisasi ASEAN ini, kita bisa memelihara kerjasama, hubungan kerjasama dengan wilayah regional maupun internasional. Ya, betul. Insya Allah teman-teman sudah pada paham ya maksud dan tujuan didirikannya negara ASEAN. Tadi membahas mengenai letak geografis dan astronomis yang berada di kawasan Asia Tenggara, maka sekarang hubungannya dengan kondisi alam negara-negara ASEAN. Nah, kondisi alam di negara-negara ASEAN ini sangat beragam ya. Karena kita berada di garis ekuator atau garis khatulistiwa, menyebabkan wilayah ini beriklim tropis. Baik, pembahasan berikutnya mengenai sumber daya alam di wilayah ASEAN. Yang pertama, hutan. Nah, lebih dari 50% negara ASEAN ditumbuhi oleh hutan.
negara ASEAN ditumbuhi oleh hutan belukar. Lalu yang kedua, pertanian. Di bidang pertanian, negara-negara Asia Tenggara ini ditanami oleh padi, lalu jagung, dan bahan pokok lainnya, dan tersebar di wilayah negara-negara ASEAN. Contohnya seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Baik, yang ketiga mengenai bahan tambang. Nah, di wilayah negara Asia Tenggara ini penghasil tambang yang sangat banyak. Salah satunya yaitu batu bara yang berada di Kalimantan Timur Indonesia, lalu di Quang Nguyen, Vietnam, ya. Lalu bagaimana sih karakteristik penduduk di wilayah Asia Tenggara? Ya, yang pertama, karakteristik penduduk yang berada di wilayah Asia Tenggara ini karena wilayahnya berada di hutan, lalu curah hujan tinggi, iklim tropis, sektor kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat atau warga yang berada di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, kegiatan pertanian. Kawasan Asia Tenggara merupakan daerah pertanian yang sangat penting. Kenapa? Karena lebih dari 50 penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Yang kedua adalah kegiatan perikanan. Nah, karena kita diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, maka sebagian besar wilayah penduduk Asia Tenggara bermata pencaharian sebagai nelayan. Baik, yang ketiga, penambangan. Karena banyak wilayah tambang yang berada di kawasan Asia Tenggara, sehingga ini menjadikan pemasukan terbesar bagi negara, dan salah satunya yaitu berada di Indonesia. Yang keempat, mengenai pembalakan. Nah, pembalakan ini karena di Indonesia memiliki banyak sekali hutan tropis yang menghasilkan kayu tropis yang bisa digunakan untuk berbagai peralatan seperti kursi, meja, lemari, dan yang lainnya. Yang kelima, kegiatan industri. Dengan sumber daya alam yang melimpah, sebagian besar penduduk wilayah di Asia Tenggara memanfaatkan hal ini untuk kegiatan industri. Contohnya yaitu seperti membatik, menenun, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah membahas mengenai karakteristik dan lambang negara ASEAN. Pembelajaran hari ini kita cukupkan. Untuk tugasnya, kalian membuat tabel karakteristik mata pencaharian negara-negara yang berada di Asia Tenggara, ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman semua. Semoga ilmu yang didapatkan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetap semangat dalam belajar dan meraih ilmu, tentunya untuk mengharapkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.